Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kembali lagi ke dalam acara workshop online Budi Santosa Training and Consulting. Dengan materi kita hari ini adalah serah terima lapangan pekerjaan konstruksi, proses dan kertas kerjanya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Suhendra dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dipercaya selaku moderator pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Muji dan Pak Mudis maupun teman-teman dari manajemen Budi Santosa Training and Consulting atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku moderator pada acara hari ini. Di layar kita sudah hadir Bapak Suwarno. Salam kenal Bapak. Beliau adalah narasumber kita hari ini. Beliau juga adalah seorang kepala dinas PU dan tata ruang Kota Madiun. Berkecimpung di dunia PBJ sejak tahun 2001 kalau tidak salah. Sudah lama betul ya Pak ya. Baik Bapak Ibu. Saya ulangi lagi tata cara pelaksanaan workshop kita siang ini, khususnya bagi teman-teman yang baru bergabung di grup kelas khusus, bahwa pelaksanaan webinar atau workshop kita hari ini dilaksanakan kurang lebih 1 jam 30 menit. Kita bagi 2 sesi Bapak Ibu, 45 menit pertama sesi pemaparan oleh narasumber, dan 45 menit setelahnya adalah sesi tanya jawab. Materi, saya ulangi, peserta yang bertanya klik raise hand di partisipan dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh saya secara berurutan. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat, silakan isi daftar hadir. Daftar hadir ini sekaligus post-test. Dan hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang berhak memperoleh sertifikat. Link post-test akan dikirimkan ke chat Zoom setelah pemateri selesai menyampaikan materi dan akan ditutup 10 menit setelah acara ini selesai. Sedangkan sertifikat nanti dapat diakses atau di-download paling lambat 2 kali 24 jam. Setelah acara ini selesai, link akan disampaikan pada chat Zoom atau bisa melalui YouTube MS Training and Consulting. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar acara ini bisa berjalan lancar, tanpa hambatan, dan tentu saja bisa bernilai ibadah bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan ke Pak Suwarno untuk memaparkan materi kurang lebih 45 menit, Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kasih Tuhan tetap pada kita. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Muji CS, di mana pada siang ini kami membawakan materi serah terima lapangan pekerjaan konstruksi. Nah, dalam pemaparan ini hanya semacam acuan, nanti dibuat diskusi dan saya yakin kita belajar bersama di sini kaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita hadapi setiap harinya. Memang serah terima lapangan ini awal dari pekerjaan setelah berkontrak. Dan saya berharap dari materi ini kita diskusikan, saling tukar pikiran, dan saya juga tidak dalam posisi yang paling paham betul, cuman ini yang
tiap hari kita lakukan. Kebetulan di tempat saya memang sejak beberapa tahun terakhir kita split di serah terima lapangan agar supaya tidak terjadi persoalan di pelaksanaan pekerjaan. Itu pengantar kaitan dengan materi saya. Sekali lagi terima kasih Pak Muji yang telah menyatukan saya dengan teman-teman se-Indonesia ini. Kalau saya lihat tadi di pengantarnya di beberapa daerah, banyak dari luar Jawa, di Jawa, dan sebagainya. Ini alhamdulillah silaturahim kita. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan selamat puasa bagi yang menjalankan. Alhamdulillah pada siang ini hari ke-21. Insyaallah kalau hari-hari ganjil, malam-malam ganjil ada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan yang menjalankan puasa mendapatkan itu semua. Amin. Baik, saya mulai dari materi ini sebagai bahan diskusi tentang serah terima lapangan. Ini data diri. Ya memang kebetulan saya pernah bertugas di beberapa tempat di Bapeda. Bapeda biasanya sering kerjasama konsultan tipe 2. Kalau di BPBD kemarin sering juga nangani bencana, sekarang terakhir di TU. Kalau PBJ saya memang sejak 2001 berkecimpung, waktu itu jadi Pimpro di Bapeda kebetulan. Sehingga di Bapeda kalau sering di Bapeda itu biasanya swakelola bikin kajian-kajian dan sebagainya. Sekarang lebih pada praktis di lapangan kaitan dengan konstruksi. Nah, kita mulai sekarang. Kalau di konstruksi itu setelah proses tender selesai, kan ada tanda tangan kontrak. Nah, setelah tanda tangan kontrak, selanjutnya survei lapangan. Lokasi proyek itu di mana disurvei. Kadang-kadang begini, Bapak Ibu, pengalaman saya di tahun-tahun ini, kan tidak ada kunjungan lapangan ya dalam proses tendernya. Tidak ada kunjungan lapangan, tahu-tahu setelah menang, penyedia agak kecewa dalam tanda petik setelah tahu lapangannya susah diakses. Ini kadang-kadang ini. Setelah tahu susah diakses, waduh, kalau gitu mendingan saya nggak nawar di paket ini. Nah ini, karena tidak ada kunjungan lapangan, kan opsional kunjungan lapangan. Sehingga di beberapa paket saya, kebetulan yang ini, lagi tender ini ada yang ngeluh. Setelah tahu lokasinya susah, alat masuk susah, material susah, ada yang ngeluh, tahu gitu saya nggak nawar di paket ini. Nah ini memang persoalan. Kalau tidak ditunjukkan lapangan dari awal, nah ini kadang-kadang persoalan juga di lapangan nantinya. Untungnya saya beri pemahaman, Anda sudah menang tender, tidak ada alasan lagi untuk menolak. Nah, ini kondisi lapangan seperti ini, silakan kamu kerjakan. Nah, setelah itu, setelah survei bareng-bareng ke lapangan, selanjutnya ada berita acara serah terima lapangan. Nah, dalam berita acara ini nanti ada contoh-contohnya apa yang diserahkan. Otomatis segala sesuatu yang terkait dengan proyek di lapangan itu serahkan semuanya kepada penyedia. Nah, ini gambaran makronya dulu. Setelah selesai berita acara serah terima lapangan, baru dibuatkan SPMK, surat perintah mulai kerja. Tahap selanjutnya ada PCM, rapat persiapan pelaksanaan kontrak ini. Lalu setelah itu clear pembicaraan lapangan bersama kaitan dengan penentuan MC0. Nah, kaitan dengan MC0, kalau ada perubahan di addendum, kalau sesuai ya lanjutkan. Tapi jaranglah di fisik itu yang sesuai. Pasti ada beberapa perubahan. Termasuk tadi nanti saya akan jawab ketika dokumen perencanaan itu di 2020 tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan di 2021. Tadi ada diskusi itu ya. Nanti saya jawab detailnya. Nah,
Ini kaitan dengan proses-proses untuk pelaksanaan kontrak. Sering saya diberi ilmu oleh Pak Muji, kaitan dengan kontrak itu harus dikendalikan dari awal, bukan pada saat ini. Kalau nggak dikendalikan awal, dikhawatirkan di tengah jalan itu terjadi persoalan, itu mau nggak mau PPK yang ribet. Nah, kalau dari awal, insya Allah pengendalian kontrak dari awal, perjalanan sampai akhir, manakala ada hal-hal yang didiskusikan, itu bisa dicarikan solusi. Kalau dari awal dikendalikan. Ini merupakan pengendalian kontrak juga, serah terima lapangan tadi. Tadi saya ambil contoh ya fakta tahun ini. Dia nawarnya sudah dalam tanda petik, kalau menurut saya sudah pas-pasan itu. Nggak ada keuntungnya itu. Ini lagi ngetren kalau di Jawa Timur, kalau saya anggapnya, saya diskusi barusan dengan Pak Muhlis, di Jawa Timur itu lagi ngetren ini. Penawaran itu sudah ada yang di atas 20. Nah, kalau sudah kayak gitu, sudah alamat harus kerja ekstra PPK itu. Kalau penyusunan HPS-nya sudah betul-betul sesuai dengan standar. Tapi kalau memang HPS-nya tinggi, ya nggak masalah. Kalau masih dimungkinkan ada keuntungan, tapi kalau pengalaman tempat saya, HPS sudah saya kendalikan, bahkan saya libatkan tim dari UNER untuk menyusun itu nawarnya masih tinggi. Setelah tahu kondisi lapangan seperti ini, dia tadi curhat, tahu gitu saya nggak nawar di sini, Pak. Ya nggak bisa, udah. Itu udah nasi jadi bubur. Ini prosesnya kaitan dengan tahapan pelaksanaan kontrak. Fokus kita ke berita acara serah terima lapangan, nanti kalau ada waktu ke PCM sama MC-NUM. Nah, nanti setelah itu pelaksanaan fisik, ini banyak kendala Bapak Ibu. Kalau kita di fisik itu tidak krit dalam pengendalian kontrak, bisa-bisa fisik itu seharusnya 80 misalnya, dia masih terkejar di 60. Ya, ini harus mau nggak mau harus support meeting nanti. Ini harus dikendalikan dari awal. Itu Bapak Ibu tahapannya. Nah, dalam kegiatan penjaminan mutu dan pengendalian mutu kontrak itu dimulai sejak teken kontrak sampai serah terima akhir. Nah, ada 3 tahap. Tahap pertama persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, ini nanti kita fokus di sini materi saya. Kalau ini sudah tahap pelaksanaan, jadi kalau ada SDM, ada keterlambatan dan sebagainya itu di tahap pelaksanaan. Lalu tahap berikutnya adalah tahap penyelesaian pekerjaan konstruksi. Itu tahapan-tahapan dalam pengendalian mutu dan penjaminan mutu di kontrak konstruksi. Nah ini, sekarang yang pertama tadi, tahap persiapan pelaksanaan pekerjaan. Nah ini prosesnya, setelah tanda tangan kontrak, maksimal ya, kalau bisa jangan lebih, 14 hari kerja sejak tanda tangan kontrak, itu lokasi harus diserahkan kepada penyedia. SPMK harus ditandatangani. Kalau lokasinya ini silahkan antara tanda tangan kontrak ke SPMK. Misalnya 1 minggu kemudian setelah tekan kontrak kita serahkan lokasi. Nah, penyerahan lokasi Bapak Ibu penting karena apa? Kalau lokasi tidak diserahkan ke penyedia, tahu-tahu hanya langsung tekan SPMK, ada berapa persoalan. Satu misalnya, kaitan dengan kecelakaan kerja misalnya. Ketika terjadi kecelakaan kerja, lokasi belum diserahkan, maka tanggung jawab itu bukan di penyedia, masih di pengguna, dalam hal ini PPK.
Itulah pentingnya kenapa lokasi itu harus diserahkan ke penyedia. Itu kalau antisipasi ada kecelakaan kerja, maka ketika lokasi tidak diserahkan oleh PPK atau pengguna, itu tanggung jawab itu masih di pengguna. Tapi kalau sudah diserahkan, itu tanggung jawabnya beralih ke penyedia. Makanya dalam kontrak itu, dalam tender itu juga untuk K3-nya disyaratkan dan sebagainya, ketika kita tidak menghendaki lah ada kecelakaan di lokasi, tapi kalaupun toh terjadi, maka ketika lokasi diserahkan, tanggung jawab sepenuhnya adalah tanggung jawab penyedia. Saya kadang-kadang seringnya, terutama crossing jalan, bikin saluran. Tahun kemarin sempat terjadi untung, ini lagi-lagi ada untung. Terjadi kecelakaan, walaupun sudah dikasih rambu-rambu, yang namanya masyarakat ketika kita crossing jalan, tahu-tahu di tengah itu ada lubang, sudah dikasih lampu, ya karena tahun kemarin kejadian itu, karena panik harus ke rumah sakit, si pengendara sepeda motor tadi tidak konsentrasi, jam subuh, habis subuh itu, tahu-tahu nabrak pembatas itu, lalu masuk ke jurang, patah, sepeda motornya sampai patah. Nah, kalau ini tidak saya serahkan lokasi itu ke penyedia, maka ketika persoalan ini dibawa ke ranah hukum, nah, tanggung jawab kita. Tapi karena sudah saya serahkan, maka penyedia. Dan alhamdulillah waktu itu di lapangan setelah kita jelaskan, rambu-rambu K3-nya lengkap semua, ada lampu-lampu perhatian itu di malam hari, ya namanya orang saking paniknya, ada keluarganya di rumah sakit, dia kesusu habis subuhan nabrak pembatas itu, padahal tahu di situ, tidak tahu kalau itu ada lubang. Nah, ini kejadian ini memang tidak kita harapkan, tapi ketika terjadi mau nggak mau, apabila lokasi diserahkan, itu tanggung jawab ke penyedia. Lebih-lebih kalau K3-nya itu safety-nya tidak, maka itu berakibat fatal ke penyedia. Kadang-kadang teledor ya. Biasanya pekerjaan kecil-kecil itu kata 1M, 2M, itu kadang-kadang teledor di K3-nya, di lapangan terutama. Rambu-rambu K3-nya itu teledor. Apalagi malam hari, apalagi crossing jalan. Kita bikin saluran, ada crossing jalan, sudah kita kasih pakai box cover biar cepat. Itu kadang-kadang yang kecil itu tidak memindahkan K3. Biasanya yang besar-besar menengah itu malah sudah bagus K3-nya. Tapi yang kecil-kecil, pengusaha kecil-kecil yang di bawah 2,5, kalau sekarang kalau dulunya 2,5 itu biasanya teledor di K3-nya. Ini yang kadang-kadang kalau pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu harus diperhitungkan betul kaitan dengan keselamatan kerjanya di lokasi. Itu jadi harus diserahkan. Itu kalaupun kita teledor, bahayanya ketika ada persoalan itu masih tanggung jawab kita. Nah, setelah kita serahkan lokasi itu, baru dibuatkan SPMK-nya. 14 hari kerja sejak taken kontrak itu harus ada SPMK. Kalau penyerahan lokasi itu silakan sesuai dengan kebutuhan, tapi ada syaratnya sebelum SPMK harus disahkan lokasi itu. Lalu pada saat persiapan ini kita bentuk tim pelaksana lapangan, tim jauh bersama. Nah, dalam penyerahan ada berita acara serah terima lapangan. Nanti ada contoh formatnya di tempat saya, ada contoh formatnya. Silakan dikembangkan. Itu penyerahan lokasi. Nah, setelah diserahkan, lalu dibuatkan SPMK. Setelah SPMK,
maksimal 7 hari kalender harus ada PCM, Pre-Constitution Meeting, jadi rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan. Ini harus tahapan ini dilalui supaya secara administratif kita runtut dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, ini ada mobilisasi maksimal 30 hari sejak SPMK, itu harus ada move ke lokasi. Move-nya kan pulang nanti selesai. Nah, nanti pesan saya kaitan dengan mobilisasi ini, kadang-kadang Bapak Ibu, penyedia itu teledor dalam artian karena ngurus uang dan sebagainya enggak segera ada mobilisasi. Nah, kalau sampai 30 hari ya ditegur, kalau bisa-bisa ya dimungkinkan kalau ada gejalanya ya putus. Itu maksimal 30 hari sejak SPMK. Jadi ini hari-hari kalender kalau sudah berkontrak. Itu harus ada mobilisasi ke lokasi. Ini kaitan dengan mobilisasi SPMK, lalu rapat persiapan pelaksanaan kontrak, lalu pemeriksaan bersama atau mutual check MC0. Nah, ini sekaligus saya, karena satu rangkaian ya, rangkaian dalam persiapan, setelah diserahkan lokasi itu, maka SPMK baru setelah itu rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Nah, yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak itu struktur organisasi proyeknya seperti apa, jadwal pelaksanaan pekerjaan, gambar, DID, dan spek teknis. Nah, tadi ada pertanyaan gini, kalau gambar itu, DID-nya itu dibuat di 2020. Di 2021, tender. Lalu di lapangan terjadi perubahan. Boleh nggak dirubah? Secara aturan boleh. Menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Makanya itu ada di ranah MC0 tadi. Nanti di sini kita jelaskan. Tapi yang ya, jadi yang diskusi kaitan dengan tanya di mana DID-nya tahun kemarin, terus di lapangan itu sudah berubah, tahu-tahu setelah kontrak tidak pas sesuai dengan perencanaan. Secara aturan nggak ada soal, itu di MC0 dibuatkan di mutual check pada 0%, antara gambar DID dengan lapangan nggak sama, ya silakan aja dibuatkan MC0-nya. Tapi saya hanya berpikir sebelum terjadi proses tender, itu kan ada review. Mestinya pada saat review itu dicek lagi. Seperti tempat saya, Bapak Ibu. Tempat saya itu tender, setelah saya masuk ke 2017, saya rubah semua. Saya tidak mau tender di pertengahan. Biasanya teman-teman itu tendernya di Juni, Juli, Agustus. Nah, kalau tender yang kayak gitu biasanya APBD, Pak. APBN biasanya jarang. APBN biasanya sudah di-prepare betul. Kalau tender seperti itu, rawan terjadi persoalan di Desember. Akhirnya bisa-bisa lompat tahun anggaran. Nah, ini yang saya hindari. Dulu pernah awal masuk ke 2017 awal, saya sempat lompat tahun itu. Sempat bersitegang dengan keuangan juga. Saya memilih mendingan lompat tahun daripada saya harus memanipulasi data di lapangan. Rawan sekali, padahal itu cuma 3%. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi, mestinya sebelum proses tender itu, si PPK itu ada review perencanaan yang kemarin. Sama dengan tempat saya yang sekarang itu. Saya suruh review dulu kondisi lapangannya, termasuk harga-harga kan berubah. Ketika 2020 kemarin, DID-nya kan menggunakan ASPK 2020. Nah, ketika mau tender kan kita review lagi, gunakan ASPK di 2021.
termasuk penyusunan HPS-nya. Nah, itu caranya tadi Pak Irwan ya. Jadi caranya kalau proses perencanaan di 2020, lalu pelaksanaan tendernya 2021 termasuk fisiknya, sebelum masuk tender, direview dulu dokumennya. PPK sama perencana, makanya perencana itu kita kasih 20%, walaupun outputnya sudah 100%, karena apa? Yang 5% itu kan proses unleashing, harus dampingin. Yang 15% itu proses penguasaan berkala. Ketika terjadi perubahan gambar, perencana ikut teken di situ. Itu fungsinya. Kenapa ditahan 20%? Itu memang yang nahan itu Permen PU, Permen 28 ya, dulu Permen 45. Termasuk PP 73 ya, 2011. Itu ditahan. Itu khusus cipta karya. Tapi kalau tempat saya di daerah, sama-sama dinas, masuk bidang cipta karya nahan, terus bidang bina marga tidak nahan, bidang SDA tidak nahan. Kalau tempat saya berlakukan semua, tahan semua. Karena ada betulnya juga, ketika nahan 20% tadi, ketika ada review, perencana dipanggil. Kamu masih punya kewajiban mereview ini. Jadi tadi pertanyaan Pak Nirwan tadi, saya jawab, pada saat review dokumen, perencana dipanggil sebelum tender, suruh merevisi sesuai dengan kondisi fisik lapangan seperti apa. Kalau ada perubahan, cepat dirubah pada saat itu. Nah, persoalannya bagaimana kalau sudah terlanjur, kan gitu. Kalau sudah terlanjur, ya sudah, yang sudah terlanjur, nanti dihitung di MC0-nya. Nanti kita jelaskan di sini. Nah, itu kaitan dengan dokumen yang dibahas pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak, jadi rencana mutu pekerjaan konstruksi, struktur, jadwal, ide, spek-spek, rencana pelaporan pekerjaan, aspek keselamatan konstruksinya seperti apa. Ini kalau ada waktu, saya ada slide sebenarnya. Tapi kalau nggak ada waktu ya lanjut aja ini. Ada slide khusus tentang ini, tentang BCM ini. Nah, lalu juga ada juga salah satunya penilaian dokumen RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi. Tadi saya bilang ini memang harus mau nggak mau dipaparkan pada saat PCM. Bagaimana cara di lapangan itu supaya ketiganya tetap jalan. Tadi saya gambarkan kalau misalnya terjadi orang tanpa diduga ya, saking paniknya ke rumah sakit, dia udah nggak berpikiran, blank pikirannya, tahu-tahu nabrak. Untung waktu itu tahun 2020 kemarin nggak meninggal. Kalau meninggal kan jadi masalah. Di Undang-Undang Jasa Konstruksi kan ketika ada persoalan di lapangan kan nggak boleh masuk kecuali ada yang meninggal kan gitu. Di Undang-Undang Jakon yang baru sama 2017 sama PP-nya. PP 22 2020. Itu APH itu masuk ketika ada persoalan termasuk salah satunya meninggal. Kalau hanya kaitan dengan teknis tetap jalan, itu biar diatur di ranahnya teman-teman di lapangan. Itu kaitan dengan penilaian risiko yang dalam hal ini harus juga dipaparkan K3-nya. Nah ini, tahap persiapan konstruksi itu meliputi 1 serah terima lapangan, lalu penerbitan SPMK, penyusunan program mutu, penyusunan rencana keselamatan dan kesehatan kerja, PCM, mobilisasi pengukuran bersama. Tadi saya bilang dalam mutual check tadi, kalau direview itu sudah tidak dilakukan, tahu-tahu dokumen 2020 langsung ditender, ya mau nggak mau dicek di MC0 ini nanti. Ini. Penyerahan lokasi sekarang.
PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja kepada penyedia sebelum penerbitan SPMK dengan terlebih dahulu melaksanakan peninjauan lapangan. Jadi diajak bersama-sama ke lapangan. Ini Pak lokasinya. Peninjauan lapangan bersama oleh direksi teknis dan atau konsultan pengawas serta penyedia jasa bertujuan untuk memastikan kesiapan lokasi kerja yang akan diserah terimakan, serta untuk melakukan inventarisasi seluruh bangunan yang ada, termasuk aset milik dari pengguna jasa tadi. 3. PPK wajib menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang tercantum dalam rencana kerja yang disepakati dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak. Misalnya sekolah-sekolah ini, kan tidak semua lokasi diserahkan, hanya lokasi yang direhab itu aja. 4. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja. Setelah diserahkan kepada penyedia, maka tanggung jawab beralih ke penyedia. Contoh, apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, tadi saya ambil contoh, itu sudah tanggung jawab ke penyedia. 5. Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi yang selanjutnya dituangkan dalam adendum kontrak. Contoh, saya waktu di Dinas Pendidikan, kalau Dinas Pendidikan itu unik Bapak Ibu. Di samping nangani fisik, juga nangani non-fisik. Waktu saya mulai 2011 sampai 15 di Dignas itu, ya yang susah malah nanganin non-fisiknya. Ada buku, alat peraga, waduh, itu sangat kompleks sekali kalau itu. Ada DAK, tarik-menarik antara swakelola. Waktu itu tipe 3, sebelum ada tipe 4 ini ya, tipe 3. Di satu sisi dimasalahkan oleh teman-teman APH, sampai beberapa kali dikejati, gara-gara itu. Gara-gara di Dinas Pendidikan kompleks. Nah, ketika lokasi sekolah itu masih ada ujian nasional, ya maka diberita acarakan sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan. Misalnya jangka waktu pelaksanaan seharusnya 100 hari. Oh, ini nggak bisa masuk kamu karena sekarang ada ujian nasional 2 minggu misalnya, steril. Padahal habis itu SPMK sudah diterbitkan besoknya. Nah, diberita acarakan, diserah terima. Oh, ini tidak bisa kerja karena masih ada ujian. Sehingga kalau yang semula 100, ujiannya tambah 10 hari misalnya, maka dia diberi perpanjangan tanpa denda karena bukan kesalahan penyedia. Nah, ini contoh-contoh real ketika di lapangan ada ujian nasional, kita bangun sekolah, nggak bisa mulai, maka apabila jangka waktu 100 hari, dia nggak selesai, jangan didenda. Kasih kompensasi, itu namanya peristiwa kompensasi. Nomor 6 ini. Jika pengguna jasa atau PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan penyedia yang tercantum dalam rencana untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, ini kan hambatan, ada ujian nasional, nggak bisa masuk karena ganggu anak-anak misalnya, maka kondisi ini ditetapkan sebagai peristiwa kompensasi. Jadi misalnya dia nggak bisa kerja selama 10 hari karena ada ujian nasional, maka kalau jangka waktu pelaksanaan 100 hari, dia nggak selesai, kasih kesempatan lagi tanpa denda, perpanjangan waktu. Bukan pemberian kesempatan, tapi diperpanjang. Kenapa diperpanjang? Karena pada saat mau masuk mengerjakan ada ujian nasional, nggak boleh kerja. Itulah pentingnya penyerahan lokasi kerja. Sehingga dari awal sudah ada semacam deteksi
antisipasi. Oh, ini nggak bisa full kerjanya, bukan terlambat, tapi karena penyerahan lokasinya itu terlambat ke penyedia. Itu Bapak Ibu ya. Ini contoh. Ini contoh-contoh format serah terima lapangan. Ya biasalah, tidak harus plug ini kalau ini diperwalkan ya. Peraturan Wali Kota nomor 55 tahun 2020, berita acara serah terima lapangan. Biasalah yang bertanda tangan di bawah ini PPK-nya, direkturnya, CV-nya. Pihak pertama menyerahkan lokasi pekerjaan pada pihak kedua, dan pihak kedua menerima dari pihak pertama lokasi pekerjaan untuk melakukan pekerjaannya. Lokasi pekerjaan sebagai yang dimaksud pada pasal 1 adalah pekerjaan apa, dan menjadi tanggung jawab untuk pihak kedua untuk melaksanakannya. Pasal 3, lokasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 2 di atas menjadi tanggung jawab pihak kedua selama masa pelaksanaan kegiatan. Ini. Jadi mengikat di sini. Jadi semua pihak kedua harus tanggung jawab. Kalau tadi ada peristiwa kompensasi, tambahi di pasal 4. Ternyata pada serah terima itu tidak bisa melaksanakan karena ada ujian nasional. Tambahi di sini. Silakan dikembangkan di sini di pasal 4. Itu kertas kerja kaitan dengan serah terima lapangannya. Nah, sekarang tadi tinggal 5 menit lagi ya presentasinya. Sekarang setelah tahapan persiapan tadi itu dilalui, ini sekarang pada tahap pelaksanaan. Nah, Bapak Ibu, dalam konstruksi itu antara jangka waktu kontrak, lambat. Di konstruksi itu, ini jangka waktu kontrak itu mulai dari ini, mulai dari teken kontrak sampai dengan FAU, itu masa kontrak. Nah, masa pelaksanaan kadang-kadang gini, teman-teman di lapangan banyak yang berasumsi bahwa ngitungnya dari kontrak, padahal nggak gitu. Ngitungnya masa pelaksanaan 100 hari tadi atau 90 hari tadi itu dari sini, dari SPMK, bukan dari tanda tangan kontrak. Karena proses teken kontrak dengan serah terima lokasi sama SPMK ada waktu 14 hari. Nah itu. Jadi yang dimaksud masa pelaksanaannya di sini, di SPMK sampai dengan P1. Tapi masa jangka waktu kontrak itu mulai dari kontrak sampai dengan FAO. Nah, ini tahapan-tahapannya. Ini paling lambat ini rapat persiapan. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak merupakan rapat awal antara PPK, pengendali pekerjaan, direksi lapangan atau konsultan MK, pengawas pekerjaan, direksi teknis atau konsultan pengawas, penyedia jasa pekerjaan konstruksi, tim perencana, serta pihak terkait. Jadi rapat awal. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau PCM harus dimulai maksimal 7 hari setelah diterbitkannya SPMK dan sebelum dimulai. Yang dibahas ini SMKK, RKK, RPMK,
Halo, Pak Suwarno, suaranya hilang. Suaranya hilang, Pak. Pak Muji. Bagaimana Pak Mulis? Pak Suwarno masih keluar, Pak. Ditunggu sebentar. Suwarno belum bergabung. Sudah bisa bergabung, Pak Warno? Pak Suwarno? Sudah? Oh ya. Halo? Ya, sempat terputus, Pak. Sudah? Sudah. Ya, sempat terputus. Iya. Oke. Ya, silakan. Itu saya lanjut Bapak Ibu ya. Itu yang dibahas dalam rapat persiapan tadi. Nah, tujuannya apa? Persamaan pandangan dan pemahaman terkait hal-hal yang mendasar pada pelaksanaan proyek. Untuk mendapatkan kesepakatan terhadap pelaksanaan kontrak, yang berikutnya penyesuaian seluruh kegiatan dalam rencana mutu pelaksanaan konstruksi yang disusun oleh penyedia setelah diteken kontrak dan dipresentasikan pada saat PCM, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK dengan persyaratan dalam dokumen kontrak. Itu tujuan dari rapat pelaksanaan kontrak. Ya, ini mobilisasi ya, sudah ada mobilisasi. Tadi saya bilang kalau mobilisasi itu mau nggak mau harus dilaksanakan 30 hari kalender sejak diterbitkan SPMK. Jadi peralatan, kalau biasanya proyek besar itu mendatangkan alat pancang, itu juga lama, butuh waktu, paling tidak 1 minggu, 2 minggu. Jadi waktu saya bangun pasar Madiun itu ya, peralatan sampai 3 minggu baru datang mob-nya dari Jakarta. Biasanya kita minta peralatan yang hidrolis daripada mengganggu lingkungan sekitar. Itu ini yang dibahas dalam BCM, pendelegasian wewenang kepada forum itu disampaikan. Jadi PPK kan nggak mungkin tiap hari di situ. Nanti yang tiap hari ada dari konsultan pengawas.
Nah, hasil rapat persiapan kontrak dituangkan dalam berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Apabila diperlukan perubahan, maka dibuatkan adendum. Nah, ini contoh PCM. Contoh-contoh berita acara dari PCM. Ini sepakatan-sepakatannya disampaikan, hasil kesepakatan ini disampaikan juga. Nah, ini taken, nanti PPK-nya, direksinya, konsultan pengawas atau MK, tim teknisnya kalau ada. Ini contoh-contoh kertas kerjanya untuk berita acara rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan atau PCM. Ini saya nggak usah baca kalau ini, silakan kita share nanti. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru diukur ulang. Tadi ada pertanyaan dari Pak Hafiz tadi ya. Nah, bagaimana kalau kondisi lapangan nggak sesuai dengan hasil perencanaan di 2020? Ketika nggak sempat mereview, tapi mestinya direview waktu sebelum tender. Ya, nanti diikut di MC0 ini, Pak. Jadi ukur ulang atau asset adalah pengukuran ulang lapangan di awal pekerjaan untuk memastikan besaran perbedaan atau perubahan antara rencana dengan keadaan lapangan. Pengukuran ulang ini menghasilkan laporan MC0. Kita dengar kadang-kadang ada MC0, ada MC50, MC100. Nah, ini dasarnya dari awal ini, Pak. Yang dilampiri dengan gambar rencana pelaksanaan kerja. Jadi ada soft drawing-nya. Kurva S, foto 0%. Nah, besarnya perubahan yang ada dibuatkan dokumen perubahan. Jadi dibuat TCO, Pak. Ini ada tambah kurang tuh. Di MC0 ada tambah kurang. Misalnya tadi jalan yang seharusnya digambar 6 meter jadi 4 meter. Ya, cantumkan aja di MC0-nya itu, Pak. Kalau tadi pada saat review belum sempat. Boleh. Jadi gunanya ukur ulang tadi memastikan gambar rencana bisa diterapkan di lapangan. Nah, persoalannya bagaimana dengan keadaan lapangan yang sudah tidak sesuai dengan gambar perencanaan? Ya sudah, kalau sudah seperti itu, dibuatkan MC0, berita acara perubahan, ya addendum, silahkan kalau terlalu besar ya di addendum, kalau pekerjaan tambah kurang di MC0-nya itu, katakanlah misalnya tadi, pekerjaan jalan lebarnya digambar 6 meter, tahu-tahu di lapangan sudah berdiri bangunan tinggal 4 meter, ya disebut aja 4 meter. Kebanyakan di konstruksi Bapak Ibu, saya orang yang condong gunakan harga satuan. Saya jarang gunakan lamsam. Karena apa? Ketika berhadapan dengan BPK itu maunya ya diukur ulang ya, semua, diukur ulang semua, dicek ulang di lapangan. Ya nggak akan berpikir, oh ini lamsam Pak. Kalau lamsam sudah ketika sudah sesuai dengan gambar kan nggak ada soal. Terus berfungsi kan nggak ada soal. Kalau lamsam kan itu rohnya. Tapi BPK nggak mau tahu. Pengalaman saya di pasar itu. Akhirnya diskusi dengan BPK. Ya sudah ngitung satu-satu volumenya itu. Mohon izin Pak Suwarno, waktu tinggal 5 menit lagi. Oh iya, itu Pak, Bapak Ibu ya. Jadi boleh ketika hasil perencanaan itu banyak perbedaan di lapangan. Silahkan dibuatkan MC0-nya, termasuk CCO-nya tadi, tambah kurangnya itu, dokumennya tambah kurang itu. Sudah paham yang jelas teman-teman pengawas sama pelaksana itu, tambah kurangnya ada CCO-nya di situ. Lebar jalan 6, jadi 4, sehingga volumenya katakanlah 1000 menjadi 700, silahkan di MC0 itu dibuatkan. Itu ya. Ini MC0 adalah pelaksanaan pemeriksaan bersama untuk menghasilkan laporan setiap jenis item urayan pekerjaan yang aktual.
MC0 meliputi ini, pengukuran ulang atau setting ulang di lokasi, penggambaran dan perhitungan hasil pengukuran. Nah ini, ada CCO di sini, change contract order di sini. Ada perhitungan biaya juga. Nah ini kaitan dengan MC0. Laporan MC0 ini dilengkapi dengan berita acara misalnya lapangan bersama, serah terima lapangan, schedule, rekap MC0. Mutual cek awal atau biasa disebut MC0 merupakan kegiatan penghitungan kembali volume item pekerjaan dan disesuaikan antara gambar rencana dengan kondisi lapangan sehingga mendapatkan volume aktual sesuai dengan kondisi real pekerjaan. Hasil dari perhitungan tersebut, baik ada kelebihan atau kekurangan volume, akan dituangkan dalam sebuah laporan kerja yang dinamakan MC0. Setelah ada MC0, nanti pada MC50 ada perubahan-perubahan di lapangan, ya dibuatkan aja, Pak. Itu tidak ada soal. Nah, yang dipakai pemeriksaan itu di MC100. Cuman persoalannya bagaimana dengan deviasi perencanaan yang melebihi dari 20% misalnya. Banyak perubahan. Nah, kalau gitu profesionalisme si perencana dipertanyakan, Pak. Mestinya nggak boleh berubah, boleh, cuman nggak perlu drastis ya. Sampai review dokumen total kan bahaya juga. Berarti profesionalismenya si perencana juga dipertanyakan. Kalau tempat saya nggak jauh, nggak terlalu jauh lah perubahan-perubahan itu. Itu memang berpengaruh terhadap kredibilitas di si perencana tadi. Selanjutnya hasil perhitungan tulisan diskusikan di tingkat bagian pelaksanaan. Kesimpulan diskusi dari pembahasan dapat mengarah dalam 3 kelompok. 1, kalau gambar desain cocok dengan lapangan tanpa perlu perubahan. Jadi kalau cocok dengan perencanaan ya sudah, nggak ada perubahan. Berarti MC0-nya sesuai dengan perencanaan. Gambar ini dapat langsung dipakai untuk pelaksanaan. Yang kedua, gambar desain sebagian kurang cocok tapi masih disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Disebut revisi kecil tadi. Misalnya lebar jalan 6 meter jadi 4, tidak ada masalah. 3, gambar desain secara prinsip tidak cocok dengan kondisi di lapangan sehingga diperlukan desain ulang atau perubahan total. Nah ini yang seperti ini tidak memungkinkan dalam artian kredibilitas perencana itu dipertanyakan. Kontraktor kemudian akan membuat gambar kerja atau drawing untuk diajukan ke direksi atau konsultan sampai mendapatkan persetujuan. Jadi ada perubahan-perubahan di lapangan, dalam hal kontraktor mau kerja, ajukan soft drawing-nya. Dari hasil arahan pihak bagian pelaksana, selanjutnya direksi pekerjaan menyiapkan draft MC0 dan final dari MC itu. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat addendum, maka pihak penyedia jasa dapat mengajukan lagi diperlukannya perhitungan MC50. Dan yang terakhir adalah MC100 atau mutual check akhir. Mutual check yang dilakukan dengan benar akan mampu menekan kemungkinan terjadinya addendum kontrak. Jika mutual check dilakukan secara beradil, maka akan terjadi selisih antara angka kuantitas pekerjaan yang signifikan yang bisa jadi akan mengarah pada kontrak change order atau CCO. Nah ini contoh Bapak Ibu. Jadi penyedia itu ketika sudah clear PMK mengajukan ini, minta pelaksanaan MC0. Jadi penyedia yang bikin ke PPK. Perihal permohonan pelaksanaan MC0, pelaksanaan konstruksi renovasi gedung di Pemkot misalnya. Sehubungan dengan kontrak ini disampaikan bahwa dalam tahun pekerjaan tersebut di atas akan segera kami mulai pelaksanaan. Maka sehubungan tersebut kami mohon agar dapat dilakukan perhitungan MC0 di lapangan.
Jadi setelah PCM, setelah SPMK, PCM, ajukan ini. Ini contoh berita acara aset di lapangan. Jadi ada apa dalam lampirannya nanti. Ini contoh-contoh. Nah ini ada berita acara tambah kurang. DMC 0, 50, 100, silakan. Cuman perhitungan perubahan itu ada di lampirannya, tidak di sini. Itu saya rasa kaitan dengan materi saya, karena dibatasi untuk pemaparan, silakan lebih condong banyak diskusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang luar biasa dari Pak Suwarno. Sangat mencerahkan, Pak. Kita ke penanya. Sepertinya penanya belum ada yang mengajukan resen. Kita ke chat Zoom dulu. Ini ada dari Pak Rusmayadi ST. Izin Pak, saya bacakan Pak ya. Ya, dibacakan aja. Nah, jadi di saat MC0, panjang penanganan perkerasan saluran mortar itu 1 km. Apa boleh merubah harga satuan penyesuaian harga di lokasi tanpa mengurangi nilai kontrak? Terima kasih. Oke, jadi langsung saya jawab ya. Ya, silakan Pak. Nah, jadi itu pertanyaannya di MC0 panjangnya 1 kilo misalnya. Terus langsung harganya dirubah. Itu pertanyaannya. Harganya dirubah. Ya. Nah, harga dirubah itu kan sudah harga kontrak ya. Nggak boleh dirubah di harga satuan itu. Harga satuannya tetap mengikat ini. Kecuali tadi ada harga satuan timpang. Kalau harga satuan timpang ketika nambah volume, maka volume awal sesuai, misalnya gini, panjang awal 1 km saluran itu. Ya toh, harganya taruhlah per meter larinya misal 1 juta. Nggak boleh ditambah, karena dia nawarnya harga satuannya 1 juta. Nggak boleh ditambah. Kalau dikurangin kan nggak mungkin ya, pemborong rugi kan nggak mungkin. Nggak boleh ditambah. Jadi pertanyaan itu jelas bahwa itu nggak boleh ditambah. Untuk harga satuan pekerjaan itu. Itu. Yang lain? Baik, cukup Pak ya. Saya kira mungkin jawaban Pak Sawarno cukup jelas. Kita masuk ke penanya raise hand berikut. Silakan bergabung Pak Nasirwan Asri. Pak Nasirwan? Ya, silakan Pak. Langsung bertanya ke Pak Suwarno. Ya, ada beberapa pertanyaan Pak, tapi sekaligus tidak apa-apa ya Pak pertanyaannya Pak ya, karena sudah tergabung dengan. Halo Pak Nasirwan. Halo. Ya. Halo. Ya, halo, silakan Pak. Kedengaran Pak. Yang pertama, pertanyaan saya tadi sudah dijawab sebagian yang pertanyaan sebelumnya, berkaitan dengan adanya kewajiban PPK untuk melakukan review untuk desain tahun 2020 yang dilaksanakan 2021. Nah sekarang, apabila perencananya itu sudah dibayar 100%, kan sering itu di APBD Pak dibayar 100% Pak. Nah sekarang untuk mereviewnya itu siapa gitu Pak? Apakah boleh pengawas kah atau MK atau siapa gitu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah berkaitan dengan subkontrak Pak. Kontraktor. Nah ini hubungan kerja subkontraktor ini kalau kita lihat di lapangan itu kayaknya itu kayak kurang itu Pak, kurang ini. Jadi bagaimana itu anunya apakah subkontraktor yang ini sama penugasannya seperti kontrak utama, misalnya ada rapat-rapat mereka dihadirkan atau tidak gitu.
Yang ketiga yang berhubungan dengan kewenangan tugas gitu. Jadi tugas-tugas sendiri kalau misalnya itu ada tugas petugas PU misalnya, itu ada namanya tim teknis ada. Ada juga namanya pengelola teknis juga ada. Kemudian di pekerjaan yang besar ada MK. Nah, kemudian ada lagi namanya direksi teknis. Nah, yang jadi pertanyaan saya, potensi untuk terjadinya kewenangan tumpang tindih gitu. Jadi tugas-tugas yang tumpang tindih gitu. Karena dilihat di lapangan ternyata petugas-petugas dari PU misalnya ikut, padahal itu kan sudah tugasnya MK gitu atau pengawas. Tapi kadang-kadang suasana seolah-olah tugas PU tumpang tindih dengan pekerjaan tugasnya MK. Gitu. Oke, terus yang terakhir adalah berkaitan dengan adanya tadi akibat penyerahan lapangan terjadi perubahan gitu. Nah, perubahan ini sementara kontraknya adalah kontrak lamsam gitu. Jadi ada apa namanya tabrakan antara di sisi yang namanya kontrak lamsam itu kita tidak ada tidak dibolehkan adanya CCO gitu Pak ya, karena dia sudah jelas dan pasti. Tapi kenyataannya di lapangan setelah kita penyerahan lapangan seperti yang saya gambarkan tadi gitu. Demikian Pak pertanyaan, mohon maaf, terima kasih, mohon arahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 pertanyaan ini Pak Suwarno. Ya. Silakan langsung aja Pak. Oke, terima kasih Pak Nirwan. Yang pertama kaitannya dengan review dokumen perencanaan. Siapa yang melakukan kalau konsultan itu sudah dibayar 100%? Itu kan pertanyaan pertama. Saran saya Bapak Ibu peserta, tolong konsultan itu dibuat kontraknya itu dipertegas ruang lingkupnya, biar tidak terjadi persoalan seperti ini. Kalau tempat saya sudah saya pilah di ruang lingkup itu. Katakanlah Anda saya bayar 80%, baik itu kalau di Permen PU 28 kan cukup sama Perpres 73 itu kan 80% itu hanya berlaku di bidang cipta karya kan, bangunan gedung negara. Tapi kalau di daerah tempat saya misalnya, saya ambil keputusan daripada satu dinas, ya toh, satunya dibayar 80%, kalau sudah selesai, satunya 100%, kan nggak pas. Maka di tempat saya, di PU di sini ini saya buat semua mengikuti aturan sesuai dengan standar bangunan gedung negara. Toh tidak ada ruginya juga, misalnya dibayar 80 sehingga masih punya ikatan. Nah, caranya bagaimana? Dalam kontrak konsultan, itu ruang lingkupnya dipertegas. Kalau tempat saya pertegas gini, ketika produk sudah jadi 100%, DID, gambar DID-nya sudah lengkap, Anda saya bayar 80%. Yang 20% saya bayar setelah fisik selesai. Untuk tahun anggaran menyesuaikan dengan fisik. Nah, atas dasar itu, di ruang lingkup itu disebut juga bahwa apabila terjadi review, maka konsultan perencana masih punya kewajiban melakukan review. Itu jawaban kaitan dengan kewajiban itu. Terus pertanyaan lanjut, bagaimana dengan kontrak yang katakanlah ini bukan multi years konsultan ini, tapi single years, kan gitu. Tempat saya berlakukan tetap single years. Cuman sisanya itu saya tunjuk langsung di 2021 atau di 2022. Contoh gini, di tahun 2019 saya ada perencanaan untuk fisik 2020. Karena fisiknya kena refocusing, sehingga itu perencanaan yang 2019 baru saya eksekusi 2021. Ini terjadi di tempat saya. Saya yakin di semua daerah banyak yang kayak gitu. Nah, karena sudah ruang lingkup di kontrak saya batasi seperti itu, maka ketika saya mereview,
baik dengan harga maupun kondisi lapangan, konsultan saya panggil, Anda masih punya kewajiban ini, tapi saya tetap Anda tunjuk langsung. Dasarnya apa? Ini satu kesatuan perencanaan ada di BP 22 itu. Jadi boleh, jadi jangan khawatir, ini bukan multi years kok, bukan, ya, jangan dibuat multi years, single years, cuman di ruang lingkup kontrak itu disebutkan. Sisanya 20 itu saya bayar, jangan tahun depan, jangan. Saya bayar apabila fisik selesai 100%. Nah, yang berikutnya, ruang lingkup berikutnya, Anda masih punya kewajiban mereview manakala di tahun-tahun berikutnya ada fisik ini mau dimulai proses tendernya. Gitu Pak ya. Jadi pertanyaan sekarang, itu tuh yang normatif sesuai aturannya ya. Sekarang bagaimana kalau sudah terjadi 100%? Nah, sudah terjadi ya, tinggal pendekatan aja ke perencana, minta tolong, Anda itu kan sudah dibayar 100%, padahal sebenarnya ruang lingkup Anda itu dimulai sejak proses ini sampai dengan serah terima fisik. Oleh karena itu saya tolonglah dibantu untuk mereview. Saya pikir lebih pendekatan personal ini, Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, subkontrak. Subkon itu kalau di Permen P itu kan di atas 25 ya. Jadi di atas 25 itu dipersyaratkan ada subkon. Nah, bagaimana subkon? Subkon itu harus spontan PPK, Bapak Ibu. Kalau nggak spontan PPK berarti bukan subkon. Di bawah tangan. Nah, harus spontan PPK. Jadi ketika dikatakanlah ada paket 50M, 40M misalnya, bangun gedung, terus yang disubkonkan pasang keramik. Nah, pelaksana yang masang keramik tadi itu kontraknya dengan Menkon, dengan PPA yang menang tadi. Cuman spontan PPK. Kenapa? Karena nanti apabila minta termin, maka salah satu syarat subkon itu sudah dibayar. Kalau nggak gitu ditinggal melayu, Pak. Ditinggal lari sama pemborongnya, nanti kasihan subkon. Banyak yang kejadian kayak gitu, tanpa spontan PPK, di bawah tangan, tahu-tahu di kemudian hari sudah serah terima fisiknya, PPK-nya dituntut. Ini saya belum dibayar oleh PPA, padahal yang ngerjakan ini saya. Kan sudah nggak di luar tanggung jawab PPK. Ini terjadi, Pak. Di lapangan itu pokoknya berbagai cara, ada yang menghalangkan segala cara orang-orang di lapangan itu. Makanya harus prepare betul kayak gini. Nah, kalau tidak spontan PPK, ya berarti nanti resiko ketika terbayar itu bukan ada di PPK. Cuman PPK turut sertanya itu dibawa-bawa, dipanggil-panggil polisi dan sebagainya. PH menanya, ini kenapa nggak dibayar? Apa ya, dapat semacam kesimpulan nawar gila-gilaan itu, padahal ATS-nya sudah betul-betul dikaji betul, libatkan teman-teman yang profesional. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan selesai dengan catatan banyak supplier sama mandor nggak dibayar. Suaranya hilang, Pak Prof. Ya, Pak Warno hilang lagi. Iya. Pak Suwarno di unmute ya, silakan Pak. Ya, itu. Jadi kaitan dengan pertanyaan nomor 2,
rapat ya dihadirkan juga Pak, biar dia ikut juga progresnya. Sekaligus misalnya minta keuangan itu ketika minta termin, dia sudah pastikan sudah ada kwitansi bahwa subkonnya sudah dibayar. Kalau enggak, lari dia nanti. Jadi berpikirnya di konstruksi, kalau saya berpikir antisipasi terjelek harus dipikirkan juga. Jangan menganggap semua penyedia itu fan-fan aja. Jangan, harus prepare betul dengan seperti itu. Karena banyak di lapangan itu kadang-kadang ya proyeknya selesai, terus tahu-tahu suppliernya nggak dibayar, mandor nggak dibayar, akhirnya komplain ke PPK. Itu pastikan seperti itu. Jadi subkon itu silakan dihadirkan di rapat-rapat. Yang ketiga, kewenangan tugas. Jadi ada pengelola teknis di PU itu memang ada. Cuman kadang saya biasanya kalau diminta oleh dinas kesehatan sama dinas pendidikan, pengelola teknis itu saya nggak ngasih. Karena apa? Tempat PU aja sudah overload. Mendingan itu sudah pakai konsultan aja. Daripada nanti tumpang tindih kewenangan tugas tadi. Ya. Jadi mendingan itu kalau tempat saya yang minta untuk mengolah teknis itu dari PU saya nggak ngasih. Alasannya tenaga kami terbatas, nanganin PU sendiri sudah nggak karu-karuan. Saya hanya menyarankan pakai konsultan pengawas. Kalaupun toh nanti misalnya orang dinas kesehatan, dinas pendidikan, kalau belum yakin betul proyeknya besar, ya udah libatkan tim teknis di samping konsultan pengawas. Jadi dia tim teknis itu di kerangka acuannya disebut Anda bekerja misalnya ketika ngajukan termin, Anda ikut ke lapangan. Jadi tidak harus setiap hari di situ. Karena apa? Karena pengelola teknis dalam hal ini PU tidak memberikan tenaganya. Jadi kalau kewenangan kaitan dengan tugasnya itu sebenarnya kalau sudah ada konsultan pengawas, tanggung jawab kuantitas kualitas itu di pengawas. Kalau ada MK ya MK ya jadi pengawas MK itu. Jadi manajemen konstruksi itu sekaligus berfungsi sebagai pengawas di dalam pekerjaan fisik. Nah, bagaimana dengan pengelola teknis? Sebenarnya pengelola hari apa tidak ikut dalam kuantitas kualitas di lapangan, kualitas dengan pengawas. Jadi itu Pak, makanya kalau tempat saya kaitan dengan pengelola teknis ini saya nggak ngasih biar nggak tumbang tindih. Nanti sudah ada pengawas, masih ada pengelola teknis dari PU. Padahal pekerjaannya hanya paling banter misalnya ketika narik 50% atau 100%. Bahaya juga itu. Itu Pak, jadi untuk tumbang tindih kewenangan sudah diatur sebenarnya di Permen PU. Pengelola teknis tugasnya yaitu memberikan nasihat, masukan, kaitan dengan rapat-rapat, tidak tiap hari di situ Pak. Setiap harinya ya pengawas. Yang keempat, ada perubahan. Makanya saya sering bilang bahwa saya di konstruksi itu lebih enjoy gunakan harga satuan. Karena apa? Dampaknya ke BPK. BPK itu walaupun pernah kita lamsam satu kali ya nggak mau tetap diukur ulang ya sama aja dengan harga satuan. Jadi saran saya kalau konstruksi, kalau saya condong yang biasa-biasa di daerah itu kecuali yang desain and build ya, yang ratusan miliar mungkin desain and build-nya gunakan LS silakan. Tapi kalau yang biasa-biasa 10M, daerah-daerah 50 40M itu gunakan harga satuan. Nah, bagaimana dengan perubahan yang lamsam? Lamsam di Perpres kan masih dibolehkan. Perpres terbaru itu kan masih boleh untuk lamsam, ada perubahan-perubahan. Otomatis kalau lamsam itu kan yang diikat gambar. Gambar sama berfungsinya lamsam. Jadi kalau bahan untuk lamsam kan boleh. Sekarang itu dirubah, di addendum. Itu Pak, makasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Muji atau Pak Muksis, silakan. Kaitan lamsam, Pak. Silakan Pak Muji, kalau bertambahan Pak Muji.
Masih Pak Jenderal, nggak ada tambahannya. Cuma di Kepres 16 kan sudah dibolehkan perubahan kontrak lamsam. Yang alasannya karena kondisi lapangan ya. Iya. Itu aja Pak. Masih lanjut aja Pak Jenderal. Baik. Kira jawaban yang dilontarkan tadi sudah cukup jelas. Kita masuk ke penanya berikut. Silakan bergabung Pak Edi Saputra, ST. Pak Edi Saputra, jika mendengar suara saya, silakan bergabung Pak. Ya Pak, udah Pak? Ya, oke, sudah kedengaran Pak. Silakan Pak, ditanya dari mana? Ini kan ini saya dari bidang bina marga, Dinas PU Kabupaten Pidijaya Aceh Pak. Ini kan di Perpres disebutkan bahwasanya untuk serah terima pekerjaan cukup berita acara penyedia dengan PPK Pak ya. Namun dalam hal ini kami mau menanyakan apabila KPA, PA ataupun KPA ataupun PPK membentuk tim Pak, untuk pemeriksaan pekerjaan, apakah dibenarkan Pak? Terus kalau dibenarkan, apakah tim tersebut boleh pergi cek ke lapangan Pak terhadap konstruksi tersebut? Demikian Pak, terima kasih. Oke, baik. Satu aja Pak ya. Ya, satu aja Pak. Silakan Pak Suwarno. Apakah diperkenankan tuh PA membentuk tim pemeriksaan pekerjaan ke lapangan? Silakan Pak. Ya. Di Perpres 16 itu kan dan perubahannya ya 12/2021 ya. Itu untuk PPHP atau PJPHP kan sudah dihapus. Ya. Sehingga berita acara itu cukup antara penyedia dengan PPK dengan PA atau KPA, kan gitu. Nah, pertanyaannya, boleh enggak membentuk tim lain misalnya? Nah, kalau saya condong lebih pada efisiensi, cukup sebenarnya dari mana? Dari penyedia ke PPK. Kan sudah diverifikasi oleh konsultan pengawas. Jadi optimalkan fungsi-fungsi ini ke konsultan pengawas. Adapun kaitan dengan administrasi keuangannya, kan sudah difilter itu melalui beberapa tahapan, termasuk misalnya difilter kalau di daerah itu oleh PPTK. Sehingga kalau menurut saya tidak perlu lagi ada semacam tim lagi, kecuali Bapak Ibu, kecuali ini dinas yang tidak membawahi konstruksi, katakanlah dinas kesehatan. Kalau dinas yang membawahi konstruksi, ya sudah, cukup yakin, sudah sama-sama paham di konstruksi termasuk administrasinya. Kecuali tadi saya sampaikan, kalau dinas yang tidak membawahi konstruksi, dia bangun misalnya rumah sakit, atau dinas pendidikan, silahkan aja kalau itu di samping ada PPTK, ada bentuk tim teknis silahkan. Tapi kalau memang dinas yang tiap harinya membawahi konstruksi, saya lebih condong cukup lah, misalnya ada MC0-nya juga ada enggak. Kalau tempat saya kan ada checklist-nya itu, PPHP-nya. Nah, cukup PPK itu pegang checklist saja. Jadi sekaligus nyeklisi di administrasi. Jadi dulu itu dihandle oleh PPHP, sekarang PPK cukup nyeklisi aja. Oh ini RUP-nya masuk enggak? Oh ini ada SK nih, itu aja. Teknis PPHP itu. Oh ini ada MC0-nya enggak, MC1-nya enggak, addendumnya ada enggak, foto-fotonya ada enggak, as-built drawing-nya ada enggak, kan itu checklist dari MC100 itu. Sebenarnya kalau teknis cukup berkaitan fungsinya dengan teknis, dia membantu tim yang membantu PA dalam hal ini untuk mengecek mulai dari awal sampai dengan akhir, ya silakan aja. Tapi kalau yang orang-orang teknis, saya pikir cukup checklist yang ada di checklist untuk MC1.
untuk berita acara serah terima itu. Itu mungkin ada pendapat Pak Muji atau Pak Mulis atau teman yang lain, silakan. Dalam hal ini silakan. Kita hanya diskusi kalau ini. Silakan Pak Muji, kalau ada tambahan Pak terkait dengan pemeriksaan pekerjaan Pak. Ya, terima kasih Pak Indra. Kalau kita cermati ya, standar dokumennya Permen PUPR nomor 14 tahun 2020, pemeriksaan prestasi pekerjaan Pak dilakukan oleh konsultan pengawas. Ya. Terus ya, pemeriksaan prestasi pekerjaannya. Itu juga nanti ketika masa pemeliharaan, itu juga ada pemeriksaan lagi Pak, kembali dari konsultan pengawas. Jadi pemeriksaan itu tanggung jawabnya konsultan pengawas. Ya, demikian kalau serah terimanya kepada PPK. Ini harus kita maknai tanggung jawab secara material itu ada di konsultan pengawas. Secara formal ada di PPK-nya. Ya, tadi saya sepakat kalau ini di Dinas PUPR, kalau ngerti konstruksi nggak perlulah ada tim lagi. Tapi kalau di Dinas Pendidikan, kita kan nggak bisa membaca tuh laporannya konsultan pengawas tadi. Ya perlulah mungkin ada tim lagi lah yang menyaring tadi. Kalau kita ada kompetensi di sana. Itu aja Pak Izra. Terima kasih. Sepakat saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya kira jawaban dari pertanyaan Pak Edi ini cukup jelas ya Pak Edi ya. Jelas Pak Edi ya? Ya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kita masuk ke penanya berikut. Silakan bergabung Pak Inyoman Astawan. Silakan bergabung Pak. Terima kasih Bapak narasumber dan Pak moderator. Saya ingin menanyakan, sesuai dengan kondisi saat ini yaitu pandemi, banyak anggaran yang kena refocusing sehingga kemungkinan terjadi pada saat setelah melakukan kontrak. Bagaimana jika penyedia yang telah melakukan tanda tangan kontrak dan telah melakukan penulisan bersama tiba-tiba ada penghentian sementara? Nah, bagaimana selanjutnya, apakah setelah dilakukan pelanjutan, apakah perlu ada penulisan bersama lagi? Dan kemudian bagaimana jika penyedia yang telah melakukan kontrak tersebut tidak sanggup apabila kontraknya dihentikan dan dilanjutkan beberapa bulan kemudian? Bagaimana kira-kira solusinya itu Pak? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oh, baik. Makasih Pak Nyoman. Ini penghentian pekerjaan dalam force majeure Pak, akibat refocusing. Iya. Silakan Pak Suwarno. Jadi ini terjadi ya, 2020 itu kan lagi keadaan kahar ya, keadaan bencana. Nah, kalau 2021 ini kan belum dicabut, penetapan status keadaan bencananya kan belum dicabut. Sepanjang belum dicabut, maka berlakulah di klausul kontrak itu dalam keadaan kahar, di luar kehendak para pihak. Nah, kalau misalnya kena refocusing lagi di 2021, itu ketika sudah berkontrak ada dua kemungkinan. Dihentikan permanen atau dihentikan sementara. Kalau dihentikan permanen, ya sudah, apa yang dia kerjakan, minta teman inspektorat itu turun langsung lapangan, diukur bareng-bareng, dibayar. Dan dia nggak kenakan blacklist dan sebagainya, nggak berlaku karena force majeure. Nah, kalau dihentikan sementara disebutkan aja sampai kapan. Tapi kalau permanen, kalau permanen ya sudah dibayar. Kalau sementara ya koordinasi dengan mengambil kebijakan, dalam hal ini kepala daerah. Kira-kira ada anggaran memungkinkan ada anggaran lagi nggak di bulan depan atau tahun depan? Kedua, bisa dikan penghentian senilai pekerjaan yang dia kerjakan. Lalu kalau misalnya yang kedua, kena refocusing. Kalau kontrak dihentikan, penyedianya nggak mau. Itu Pak ya. Kalau nggak, kan
kalau penyedia nggak mau penghentian, itu kan bisa dari kita, karena refocusing anggaran. Jadi bisa dari kita karena ada refocusing anggaran itu. Kalau nggak mau, ya terus dia katakanlah siapa yang membayar. Jadi diberitahu ini dalam keadaan kahar, kena refocusing, dan bukan hanya di Bali saja misalnya, tapi seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan, itu keadaan sekarang keadaan kahar, dalam keadaan force majeure. Dalam artian, ya bisa aja suatu waktu PPK itu menghentikan kontrak Anda. Ketika, tapi kan tidak serta-merta, Pak. Pasti ada surat edarannya. Kalau yang 2020 kemarin kan ada SM Mendagri itu. Ada refocusing ini. Tapi kalau yang di 2021 kan saya sampai detik ini belum pernah dengar ada SE untuk refocusing lagi. Tapi dalam perencanaan anggaran kemarin sudah diwanti-wanti, di saving untuk BTT, belanja tak terduga itu banyak untuk antisipasi ini. Sehingga kalau di 2021 ini saya belum dengar itu, tapi 2020 ya, bahkan tempat saya itu sudah ada yang pemenang dan sebagainya. Ya kita nggak ngelanjut, dia nggak bisa nuntut apa-apa karena semua tahu, dunia tahu bahwa kita dalam keadaan bencana. Itu Pak ya. Terima kasih. Mungkin yang ini bisa tambah Pak Muji atau apa? Silakan Pak Muji kalau ada tambahan Pak terkait dengan refocusing ini. Ya, terima kasih Pak Suendra. Memang refocusing kemarin berdampak apa? Berdampak perhentian secara permanen dan penghentian secara sementara. Bahkan bisa juga diperpanjang. Kemarin ada edaran dari Kemendagri sama LKPP kan bisa diperpanjang kontraknya. Bahkan di APBN itu keluar lagi Permenkyu tentang multi-years. Multi-years itu kan sudah harus direncanakan sejak awal. Tapi ini multi-years karena keadaan darurat, kontrak yang semula tahun tunggal bisa menjadi multi-years karena kondisi seperti ini, multi-years ya. Jadi ada edaran di Permenkyu, lupa saya nomor berapa itu ada itu. Berikutnya kalau memang ini diperpanjang, di multi-years kan penyedia nggak sanggup, ya penyedia boleh berhenti, tidak kena sanksi ya. Mungkin karena kalau waktunya panjang, mungkin dia dana atau tenaga bisa digunakan. Mungkin begitu Pak Sendra, masih. Baik, jelas Pak Nyoman ya? Siap Pak, makasih Pak. Oke, ini sepertinya penanya terakhir ini Pak. Pak Handoyo silakan bergabung Pak. Penanya terakhir sepertinya, karena waktu juga yang terbatas. Silakan Pak Handoyo. Silakan Pak Handoyo. Halo Pak Handoyo. Bukan jaringan. Halo. Silakan Pak. Silakan Pak. Oke. Langsung Pak. Ya, kalau misalkan ada kejadiannya, misalkan penyerahan lapangannya melebihi 14 hari, itu apakah ada mungkin perlakuan khusus atau mungkin dibuatkan seperti apa ya ketika nanti tadi habis kontrak tapi dalam 14 hari itu masih belum dapat dilakukan penyerahan lapangan. Artinya ini kan agak melanggar Permen PU misalnya seperti itu. Karena di Permen itu kan 14 hari, tapi mungkin faktanya mungkin karena lapangannya belum siap, akhirnya melebihi 14 hari, sehingga akan berpengaruh pada masa SPMK juga. Juga apakah memang bisa ditolerir, mungkin ada hal-hal yang bisa, ya tidak apa-apa misalkan itu. Dan yang kedua terkait dengan tadi tentang pembayaran untuk konsultan yang berencana. Misalkan kalau mungkin dalam 1 tahun anggaran masih bisa kita pecah apa jadi tahun 20, tapi ketika mungkin beda tahun atau untuk tahun depannya, apakah memungkinkan itu kita bayar penuh tapi kita memakai jaminan, misalkan ada jaminan semacam jaminan pemeliharaan misalkan seperti itu, apakah diperbolehkan? Dan juga karena juga belum tentu tahun depannya juga ada juga mungkin, sehingga ya keterpastian yang 20% itu seakan-akan kan tidak pasti. Artinya kita bayar di tahun yang bersangkutan, tapi kita minta jaminan untuk mungkin menyediakan jaminan kayak semacam pemeliharaan. Begitu Pak, ini dua itu aja. Terima kasih. Baik.
Langsung aja Pak Suwarno, ada 2 pertanyaan dari Pak Handoyo. Pak Handoyo dari mana Pak? Surakarta, dari Kota Solo. Oh ya baik, dari Kota Solo ya. Silakan Pak Suwarno. Terima kasih Pak Handoyo. Kaitan dengan penyerahan lokasi, memang tidak disebut secara jelas tanggal berapanya, kapannya. Jadi SPMK itu paling lambat diterbitkan 14 hari kerja sejak diteken oleh kontraknya. Jadi antara kontrak dengan SPMK itu 14 hari kerja. Nah, untuk penyerahan lokasi tidak ada secara eksplisit berapa harinya. Nah, kaitan dengan misalnya lokasi itu belum bisa diserah terimakan. Tadi saya sampaikan akan berpengaruh terhadap jangka waktu pelaksanaan. Saya sudah memberi contoh tadi di lokasi itu ada ujian nasional. Ujian nasional otomatis kan nggak boleh kerja. Di satu sisi SPMK kan harus diteken ini paling lambat 14 hari sejak diteken kontrak itu kan harus diterbitkan SPMK-nya. Tapi kalau penyerahan lokasi tidak ada ketentuan, fleksibel, tapi jangan sampai melebihi SPMK. Karena di SPMK-nya yang dibatasi 14 hari kerja itu harus diteken. Sejak tanda tangan kontrak sampai dengan SPMK, 14 hari itu harus diteken SPMK. Nah, bagaimana dengan lapangan yang tidak memungkinkan? Nah, tadi dibuatkan berita acara bahwa pada tanggal ini tidak bisa diserahkan lokasi. SPMK-nya ya tetap diterbitkan 14 hari itu paling lambat. Cuman kan sudah ada berita acara ini. Nanti ketika jangka waktu pelaksanaan 100 hari setelah diteken kontraknya itu ternyata tidak bisa kerja walaupun sudah ada SPMK gara-gara ada ujian nasional tadi, taruhlah seminggu atau 2 minggu nggak boleh kerja. Nah, di 2 minggu tadi dibuat kompensasi yang semula 114 hari. Bisa diserahkan secara utuh karena ada kendala di lapangan. Itu. Lalu yang kedua, kaitan dengan pembayaran. Nah, tadi saya sampaikan kalau Permen PU 2228 itu kaitan dengan gedung memang 80% ketika gambar sudah selesai. 5% itu pada saat unleashing, ikut dampingin. Lalu 15% itu pengasahan berkala sampai dengan fisik selesai. Nah, persoalannya itu tidak tahu kapan fisiknya itu bisa dieksekusi. Makanya saya sarankan di draft kontrak ruang lingkupnya itu sudah detail. Jadi bermainnya itu di ruang lingkup kontrak. Detailnya seperti apa? Tadi saya sampaikan ruang lingkup pekerjaan Anda, konsultan, silakan Anda nawar, tapi tak bayar 80%. Kan sudah dijelaskan di draft kontrak. Nah, kalau dia kamu nggak mau kalau nggak 100 ya jangan nawar, kan gitu logika berpikirnya. Ketika draft kontrak itu sudah menyebut itu, yang 20% Anda saya bayar pada saat pelaksanaan fisik dimulai. Saya nggak tahu kapan pelaksanaan. Saya ambil contoh tempat saya. 2019 itu ada perencanaan semula untuk plotting 2020. Saya biasanya nggak mau tender di bulan-bulan Mei atau Juni lah. Ini sekarang udah lagi proses terus. Cuman resikonya memang diserang semua daerah pada masuk karena daerah lain pada lapar ini. Nah, terus saya di bulan Desember itu nggak pusing mikirin kontrak yang nggak selesai karena saya sudah komitmen dengan teman-teman pokoknya November habis kontrak. Bulan Desember kemarin ya saya wira-wiri aja ya melanglang akhirnya
Kalau lain pada sibuk tentang akhir tahun anggaran, saya malah lebih enjoy itu. Nah, kaitan dengan itu, boleh nggak menggunakan jaminan bank garansi? Tidak diatur dalam Perpres maupun dalam di Permen TU-nya itu tidak ngatur untuk jaminan. Saran saya, nggak usah dibuat multi-years, dimana kekiran dengan keuangan. Ya kontrak aja, tahun tunggal, cuman di ruang lingkup dijelasin, Anda 80, terus yang kedua, Anda punya kewajiban mereview pada saat mau tender fisik. Kita nggak tahu kapan waktunya. Yang 20 silakan ambil pada saat fisik selesai. Terus bagaimana perlakuan kontraknya? Perlakuan kontraknya ya tunjuk langsung. Dasarnya apa? Tadi dari kontrak awal, ruang lingkup sama PP 22 2020 tentang pelaksanaan juklaknya PP Undang-Undang 2 2017 sama Permen PU 14 itu ya. Itu bisa dibuat acuan karena ini satu kesatuan perencanaan. Itu Pak. Jadi kalau kaitan dengan jaminan, saya belum menemukan untuk konsultan itu ada bank garansi. Kecuali pengawas ya. Pengawas harus ada retensi dan sebagainya pakai jaminan. Tapi kalau yang di perencana itu belum menemukan kaitan dengan itu. Caranya bagaimana? Ya di kontraknya aja, di ruang lingkupnya perjelas di situ. Halo Pak. Ya. Oh iya, baik Pak. Ada tambahan Pak Muji sekaligus memberikan closingnya? Oke Pak, yang disampaikan Pak Suwarno, saya pikir sudah jelas ya. Kita berterima kasih sekali Pak Suwarno sebagai Kepala Dinas di PUPR berkenan sharing ya pengalaman di pengadaan konstruksi, hal demikian yang jarang kita dapatkan. Jadi kita bersyukur dengan acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Suwarno. Mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut lagi pada detail-detail pelaksanaan kontrak yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sampai ikut acara sampai selesai kegiatan ini. Ada Pak Swendra, Pak Polis, dan teman-teman lain. Kita ucapkan terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, apa ada closing statement Pak Suwarno terkait materi Bapak? Ya, saya berharap begini Bapak Ibu, closing statement saya, tolong saya diajarin oleh Pak Muji sejak dulu pengendalian kontrak. Nah ini mulai dari tadi, ini hanya saya mengupas hanya satu sisi persiapan, belum di pelaksanaan, belum di serah terima. Nah satu sisi aja, kalau dikendalikan betul, insya Allah tidak ada kendala yang cukup berarti, kecuali di luar kendali kita ya. Kadang-kadang di luar kendali kita, maksud saya tadi, sekarang itu trennya lagi hancur-hancuran banting-bantingan harga. Harus hati-hati betul yang jadi BPK, karena tadi ada indikasi seperti itu. Jadi ada jargon gini Pak, dengan Permen PU 14, SE, yang di lapangannya itu lebih stasinya. Tapi insya Allah lah mudah-mudahan dengan niat kita bersama, mudah-mudahan kita dalam kerja itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari saya, terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita tiba di penghujung acara. Akhir kata saya selaku moderator, sekaligus mewakili pihak penyelenggara Mujizat Training and Consulting, mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, terkhusus kepada narasumber kita pada hari ini. Apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekeliruan atau ucapan yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini saya